belaka, mencari kebanggaan, mencari kemuliaan, bagaimana manusia bisa berakhlak kepada Tuhannya, sementara hawa nafsunya sombong kepada Tuhannya, sementara hawa nafsunya tidak mau mentuhankan penciptanya, sementara hawa nafsunya selingkuh, ingin berkuasa sendiri daripada Tuhannya di hatinya. Bagaimana mungkin kita bisa berakhlak mulia kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sesuai yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di paparan uripe Allah ini tujuannya hanyalah memurnikan kembali agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang selamat, agama yang berakhlak mulia kepada Tuhannya. Bagaimana caranya kita berakhlak mulia kepada Tuhan yang telah menciptakan kita? Caranya kita harus tidak jadi Tuhan lagi di hati kita. Itulah caranya. Caranya kita harus mati di dalam uripe Allah. Itu cara berakhlaknya. Jadi melalui pintu baiat. Jadi kalau Anda ingin berbaiat sendiri, silahkan. Jagalah makrifat Anda. Jagalah hati-hati Anda sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana mungkin kita merasa benar dengan syariat-syariat kita, sementara selama ini kita tidak berakhlak mulia kepada Tuhan yang telah membisahkan kita apa-apa. Bagaimana mungkin kita bisa berakhlak mulia kepada Tuhan yang selama ini menciptakan kita? Bagaimana mungkin kita berakhlak mulia kepada Tuhan yang selama ini menghidupi kita? Bagaimana mungkin kita bisa berakhlak mulia kepada Tuhan yang selama ini menguasai kita, sementara di dalam hati kita berposisi seperti Tuhan, seolah-olah kita ini wujud dengan sendirinya, seolah-olah kita ini pencipta badan-badan kita, seolah-olah kita sebagai pencipta apapun yang digerakkan oleh tubuh kita, seolah-olah kitalah penciptanya di dalam penguasaan menguasai badan-badan yang kita kira ciptaan kita sendiri selama ini. Apa bedanya kita dengan orang ateis yang tak bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsunya sendiri? Apa bedanya? Meskipun amal-amal kegiatan syariat kita seperti seolah-olah baik, bagus, tapi hatinya ateis, tak bertuhan, yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa bukan Allah pencipta dirinya, tapi yang hidup, yang berkuasa, yang wujud di dalam hati kita hanyalah kita sendirian. Hawa nafsu kita lah yang menjadi Tuhan selama ini. Apa bedanya kita dengan ateis? Ya sama.
kita belum beragama, kita belum masuk agama yang selamat, kita belum bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Karena kita selama ini buta akan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah sebagai Tuhan pencipta diri kita, sedangkan kepada diri kita saja, siapa diri kita ini, kita masih buta. Tidak kenal dengan dirinya. Siapa diri kita? Tuhan ataukah makhluk diri kita? Tapi semua manusia mengatakan dirinya makhluk. Tapi nyatanya di dalam hatinya berposisi bak sang Khalid, bak Tuhan di dalam hatinya. Tidak berposisi sebagai makhluk di dalam hatinya, tapi berposisi sebagai sang pencipta atas syariat-syariat yang dikerjakannya. Jadi semuanya selama ini serba dusta saja. Kenapa? Karena manusia tidak mengenal asal-usul dirinya. Maka dari itu butalah manusia kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Seolah-olah kita ini asal jadi saja. Tidak ada yang menciptakan. Di dalam hati kita, kita bilang seolah-olah kita ciptaan Allah. Aku makhluk ciptaan Allah. Tapi nyatanya di dalam hati kita, kita selama ini seolah-olah kita jadi sendiri, seolah-olah kita tercipta sendiri, seolah-olah badan ini ciptaan kita sendiri di dalam hati kita selama ini. Buktinya apa? Kita selama ini jadi Tuhannya diri kita sendiri. Apa buktinya? Allah gaib, itulah buktinya. Kalau Allah gaib berarti yang wujudkan hawa nafsu kita. Itulah buktinya bahwa kita selama ini tidak merasa diciptakan oleh Allah. Tidak merasa dituhani oleh Allah. Tidak merasa dikuasai oleh Allah. Karena kita masih ateis. Tidak bertuhan, melainkan yang wujud, yang hidup, yang ada, yang berkuasa atas diri kita sendiri. Hawa nafsu kita sendirilah yang selama ini jadi berhala-berhala yang kita sembah daripada mentuhankan sang pencipta diri kita ini. Mohon maaf. Coba renungkan, coba hayati secara logika. Bila kita ini dikatakan makhluk, bila kita ini dikatakan ciptaan Tuhan, maka sesungguhnya kita tak berhak mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup kita. Bila kita mengakui sebagai makhluk, bila kita mengakui sebagai yang diciptakan oleh Allah, mestinya kita tak mengakui di dalam hati kita bahwa badan ini milik kita, ciptaan kita. Logikanya kan demikian. Bila kita dikatakan sudah bertuhan,
Tuhan. Apalagi berkuasa atas laku-laku dan aktivitas-aktivitas di dalamnya. Maka semuanya serba diakui sebagai laku manusianya, sebagai usaha manusianya, sebagai syariat manusianya, karena tidak bertuhan, melainkan mentuhankan dirinya sendiri. Inilah buktinya bahwa kita selama ini tak percaya bahwa kita ini ciptaan Allah, bahwa kita ini dihidupi Allah, bahwa kita ini dibuat oleh Allah guna untuk kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku ciptakan kamu guna untuk kembali lagi kepadaku. Kita diciptakan ini supaya kita bisa menyaksikan kesucian Allah daripada kesucian hawa nafsu kita selama ini. Kita dicipta ini supaya kita bisa menyaksikan kemahabesaran Allah daripada kita menyaksikan kemahabesaran hawa nafsu kita sendiri selama ini. Kita diciptakan oleh Allah agar supaya kita bisa memahaadakan hanya Allah daripada memahaadakan kewujudan hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini. Inilah mari kita renungi, wahai sahabat-sahabatku. Mari kita hayati, wahai sahabat-sahabatku. Inilah realita, inilah iman dan akidah kita yang selama ini terbalik, jauh dari apa yang dituntunkan, apa yang dicontohkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babakan imannya, babakan hatinya. Karena iman, karena barang siapa di dalam hatinya masih kotor, maknanya manusianya yang menjadi Tuhan di dalamnya, manusianya yang berkuasa di dalamnya daripada Tuhannya, maka semuanya, aktivitasnya, kehidupannya, ibadahnya, semuanya ya kotor, ya racun, karena hatinya kotor, karena hatinya tak bertuhan, yakni hati yang selalu mensekutukan Allah sebagai penciptanya, disekutukan dengan hawa nafsunya, disekutukan dengan iblis dan syaitannya di dalam hati kita selama ini. Allah tidak ada, yang ada hanya diriku. Inilah persekutuan, inilah bahaya yang mana kita takkan pernah bisa diampuni ketika kita masih merasa menjadi Allah. Kita tidak mendudukkan posisi kita sebagai makhluk yang dicipta. Kita tidak mendudukkan kepada diri kita yang hanya sebagai rasul, yang hanya diutus,
yang hanya diperjalankan, yang hanya diperintahkan, yang hanya disuruh, yang hanya menjadi khalifah di bumi ini. Jadi tidak boleh kita berganti posisi menjadi Tuhannya diri. Kita tetap menjadi Rasulullah seperti yang dicontohkan oleh Rasul Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya selalu menjadi utusan Allah, menjadi Habibullah. Janganlah kita menjadi rasulnya diri kita sendiri. Janganlah kita menjadi rasulnya iblis dan setan. Janganlah kita menjadi utusan diri kita sendiri di hati kita. Janganlah kita menjadi utusan iblis dan setan yang bernaung di dalam hawa nafsu kita sendiri. Janganlah kita menjadi pesuruh diri kita sendiri di hati kita. Janganlah kita menjadi pesuruh iblis dan setan. Janganlah kita menjadi khalifah diri kita sendiri di hati kita. Janganlah kita menjadi khalifah iblis dan setan. Kembalilah menjadi khalifah. Kembalilah menjadi pesuruh Allah. Kembalilah menjadi utusan Allah. Kembalilah menjadi Rasulullah. Pas dengan contoh yang dicontohkan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah guna Allah menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai kekasihnya agar manusia mau ikut jejaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya menjadi Rasulullah. Di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammadnya yang wujud. Di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad bukan Muhammadnya yang jadi raja, rajanya hati. Di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad bukan Muhammadnya yang menjadi penguasa, pencipta diri Muhammadnya. Tapi di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad adalah la ilaha illallah. Muhammadnya tidak ada. Muhammadnya posisinya hanya diam. Hanya menjadi utusan hidup. Berkehendak kemanapun dikehendakkan hidup. Kemanapun dikuasai oleh hidup. Itulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa buktinya? Hati Kanjeng Nabi Muhammad itu seperti itu. Muhammad, bukan kamu yang lempar itu, aku yang lempar, kata Allah. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, aku yang memanah. Inilah bukti saksi nyata yang diabadikan di dalam Al-Quran. Contoh hati Kanjeng Nabi Muhammad yang tak pernah berkuasa dirinya di dalam hatinya kecuali dikuasai oleh Allah sebagai pencipta Muhammadnya. Apa sudah jelas? Apa sudah dipahami? Apa kita sudah merasa bahwa kita ini selama ini salah di dalam iman dan akidah? Coba hayati sendiri-sendiri. Itulah kalau kita ingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad,
Sementara hati kita tidak seperti Kanjeng Nabi Muhammad, maknanya hati kita selama ini selalu jadi Tuhan, selalu menjadi pencipta, selalu menjadi penguasa untuk diri kita sendiri. Allahnya goib, mana persis dengan contohnya? Ya jauh. Kita tak pernah menjadi umat Muhammad, akan tetapi kita menjadi umatnya.